Pernah kebayang gak sih, gimana caranya sebuah ide yang bakal mengubah dunia itu justru lahir di tempat yang paling menentangnya? Nah, kali ini kita akan coba telusuri strategi, kesabaran, dan keyakinan yang luar biasa di balik awal mula misi Nabi Muhammad di Mekah. Pertanyaan ini nih intinya. Ini bukan sekedar tantangan biasa loh. Ini tuh kayak teka-teki strategis yang super rumit. Yuk kita coba pecahkan bareng-bareng sambil kita lihat langkah-langkah awal dari misi ini. Oke, untuk paham kenapa pesan yang dibawa Nabi itu terasa begitu radikal, kita harus balik dulu ke titik nol. Tepat setelah wahyu pertama turun di Gua Hira. Kondisi medan perangnya di Mekah waktu itu sebenarnya kayak apa sih? Coba kita bayangin dulu Mekah saat itu. Ini adalah pusat kekuasaan yang dikendalikan penuh oleh suku Quraisy. Nah, ekonomi mereka itu jalan di atas dua pilar utama, perdagangan sama ziarah ke berhala-berhala di Ka'bah. Jadi ini bukan cuma soal tradisi ya, ini soal duit dan kekuasaan. Mengusik ini, wah sama aja dengan mengusik segalanya. Terus, di tengah-tengah tatanan yang udah mapan banget kayak gini, muncullah sebuah misi yang luar biasa revolusioner, sembah hanya satu Tuhan dan perbaiki akhlak. Pesan ini bukan sekedar ajakan spiritual biasa, ini ancaman langsung ke seluruh struktur kekuasaan Quraisy. Menghadapi benteng sekuat ini, serangan frontal jelas bukan pilihan. Strategi cerdas adalah kuncinya. Maka dari itulah, dimulailah fase yang paling krusial, 3 tahun dakwah dalam senyap. Sekali lagi, ini bukan tentang rasa takut, tapi murni tentang strategi. Tujuannya adalah membangun fondasi yang kokoh, yang gak akan runtuh begitu badai datang menerpa. Coba deh kita perhatikan, strateginya tuh jenius banget. Langkah pertama, mulai dari lingkaran terdalam, orang-orang yang paling bisa dipercaya. Langkah kedua, biarkan idenya menyebar secara organik, dari mulut ke mulut lewat jaringan kepercayaan, bukan disiarkan ke semua orang. Dan yang paling penting, langkah ketiga, ini bukan cuma soal rekrutmen, tapi pendidikan intensif. Tujuannya, menciptakan kader-kader yang solid, bukan cuma pengikut biasa. Dan inilah dia, tim inti yang pertama terbentuk, dimulai dari Khadijah, pilar dukungan terkuat, lalu keluarga dan sahabat terdekat. Coba perhatikan nama Abu Bakar. Beliau itu bukan cuma seorang pengikut, tapi bisa dibilang influencernya saat itu. Lewat reputasi baik beliau, tokoh-tokoh kunci lain seperti Utsman dan Abdurrahman bin Auf ikut bergabung. Ini bukti betapa vitalnya jaringan kepercayaan di fase awal ini. Nah, pusat dari semua kegiatan rahasia ini adalah di Rumah Al-Arkam. Anggap aja ini kayak markas rahasia, sekaligus universitas pertama Islam. Disinilah komunitas kecil ini nggak cuma bersembunyi, tapi benar-benar ditempa. Mereka belajar, memperkuat iman, dan yang terpenting, mempersiapkan mental untuk konfrontasi yang mereka tahu pasti akan datang. Oke, setelah 3 tahun membangun fondasi dalam diam, akhirnya datanglah sebuah perintah ilahi yang mengubah total permainan. Misi ini sekarang harus diumumkan ke publik. Disinilah terjadi pergeseran strategi yang sangat dramatis. Fase senyap sudah berakhir. Pendekatan yang tadinya personal dan rahasia sekarang berubah jadi terbuka dan langsung di depan umum. Jelas ini langkah yang sangat berisiko, tapi nggak bisa dihindari lagi. Waktunya sudah tiba. Dan beginilah momen itu terjadi. Dimulai dari perintah Tuhan, lalu pendekatan awal ke keluarga besar sebagai semacam uji coba. Puncaknya, momen ikonik di Gunung Syafa. Coba bayangin, Nabi berdiri di sana, memanggil semua suku, dan di hadapan seluruh Mekah, mendeklarasikan misinya. Sejak saat itu, semuanya berubah. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Deklarasi terbuka tadi itu ibarat menyulut api. Reaksi kaum Quraisy bukan cuma keras, tapi brutal. Kenapa? Karena mereka melihat ini bukan sekedar ajaran baru, tapi ancaman nyata terhadap kekuasaan, ekonomi, dan seluruh cara hidup mereka. Perang pun dimulai. Kaum Quraisy nggak main-main, mereka melancarkan serangan dari segala penjuru. Fitnah dan hinaan disebar untuk merusak reputasi. Kekerasan fisik yang brutal ditimpakan kepada para pengikut yang dianggap lemah untuk menyebar teror. Mereka bahkan mencoba melumpuhkan komunitas muslim dengan boikot total, baik ekonomi maupun sosial. Tujuannya cuma satu, hancurkan gerakan ini sampai ke akarnya. 3 tahun. Coba deh bayangkan itu. Selama 3 tahun penuh, komunitas kecil ini diisolasi total. Nggak ada yang mau berdagang sama mereka, nggak ada yang mau menikah dengan mereka. Ini adalah tekanan yang luar biasa yang benar-benar dirancang untuk menghancurkan mereka dari dalam. Tapi, yang luar biasa adalah, tekanan ekstrim ini justru jadi ujian yang melahirkan keyakinan paling murni. Kisah Bilal yang tetap bilang ahad, Tuhan itu satu, di bawah siksaan, atau keluarga Yasir yang menjadi martir pertama,
Itu jadi bukti hidup. Buat mereka, ini bukan lagi sekedar ide, tapi sebuah kebenaran yang mereka rela pertaruhkan dengan nyawa. Jadi, kalau kita lihat dari luar, periode Mekah ini kelihatannya seperti serangkaian penderitaan tanpa akhir ya. Tapi secara strategis, justru inilah fase yang paling penting. Setiap tekanan, setiap ujian, ternyata menjadi batu bata yang membangun fondasi sebuah komunitas yang super tangguh untuk masa depan. Terus, apa hasil akhir dari semua perjuangan di Mekah? Pertama, dan ini yang paling penting, terbentuklah komunitas inti yang solid dan sudah teruji mentalnya. Kedua, meskipun ditekan, berita tentang Islam justru menyebar keluar Mekah sampai ke Habasyah. Dan yang paling krusial, semua penderitaan ini ternyata malah membuka pintu menuju fase berikutnya yang lebih cerah, Madinah. Jadi, ini nih poin kuncinya. Setiap tantangan di Mekah itu justru menghasilkan sebuah solusi yang membawa komunitas ini selangkah lebih maju. Ujian berat melahirkan komunitas yang kuat. Penindasan mendorong mereka mencari perlindungan yang ternyata malah memperluas jangkauan dakwah. Dan pada akhirnya, janji setia dari orang-orang di luar Mekah dalam Baiat Aqobah itulah yang membuka gerbang menuju hijrah. Jadi, inilah pelajaran terbesar dari fase Mekah. Ini bukan cerita tentang kegagalan atau kekalahan. Ini adalah cerita tentang bagaimana fondasi terkuat justru dibangun di atas tanah yang paling sulit. Kekuatan sejati itu ternyata bukan tentang kemenangan yang cepat, tapi tentang ketahanan untuk bertahan, beradaptasi, dan tetap teguh pada prinsip saat menghadapi badai yang paling dahsyat sekalipun. Sebuah pelajaran abadi tentang strategi dan kekuatan iman.